melihatlah sampahnya kacau. Betul. 9. Dilatih anak silakan. Tes. Halo.
Ya, baik, selamat malam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada sedikit trouble ya dari etol ya, dari etol kampus. Nanti saya laporkan besok pagi. Jadi ada kelas yang tidak masuk di etol. Kecuali kelasnya Mas Irfan dan teman-teman. Kelasnya Irfan. Jadi di akun etol saya yang muncul hanya kelasnya Mas Irfan dan teman-teman. Jadi kelas lain nggak masuk. Nah, sementara yang di kelas lain itu saya sudah dihubungi oleh Lutfi. Dan saya sudah minta Lutfi untuk membuat grup, ya maksudnya grup bersama ya, grup di WA. Nanti yang belum masuk silakan nanti Lutfi nanti bisa dikirim di kolom pesan ya. Baik, Pak. Ya, di kolom pesan yang WhatsApp-nya ya, link WhatsApp-nya. Supaya teman-teman nanti bisa mengakses atau dicatat dulu, nanti bisa langsung mengakses lewat Android gitu. Nah, saya berpikir tadi kelasnya hanya 60 orang, kelas yang grupnya dibuat oleh Lutfi. 60 tadi 65, tadi bayangan saya 64 orang. Ini ternyata kalau di sini terlihat semua yang hadir itu 79 berarti minus saya 78 orang. Berarti ini kelas kolosal ini. Kuliah digital dengan jumlah sebesar ini agak repot juga sebenarnya. Kalau tatap muka lebih enak juga, kalau tatap muka enak, kita bisa berinteraksi lebih intensif ya. Tapi dengan sebesar ini agak repot juga sebenarnya. Saya sudah berkali-kali megang kelas PJJ yang jumlahnya nggak besar, jumlah mahasiswanya. Ya, itu sudah Lutfi Anggreni sudah mengirimkan link untuk bergabung ke WA ya, ke grup WA kita. Nah, nanti kalau sudah gabung semua, nanti lewat grup WA itulah nanti saya bisa memberikan informasi-informasi termasuk mungkin juga materi-materi kuliah yang kira-kira materi itu sulit dimasukkan di etol karena etol terbatas juga kapasitasnya. Selain itu kadang-kadang juga terlalu lemot ya, istilahnya lambat. Nah, jadi kadang-kadang lebih efektif materi-materi itu atau informasi-informasi itu saya sampaikan atau bahan bacaan lah kira-kira biasanya saya sampaikan lewat WA group. Kalau di etol itu banyak hambatan. Seperti misalnya PPT atau PDF itu kalau udah terlalu besar itu nggak bisa masuk, mental terus dia dari kolom etol itu. Ya, tapi nanti yang pasti kalau kita sudah masuk dalam satu grup, enak informasinya sudah serentak ya. Begitu saya share tentang satu hal, semua sudah bisa membaca gitu, dalam waktu bersamaan. Beda kalau nanti saya nge-share informasi itu di etol. Apalagi ini kan di kelas etol ternyata hanya sebagian yang masuk di dalam. Ya saya tidak tahu, mungkin adminnya lupa memasukkan kelas lain, lupa digabung. Nah tadi saya berpikir sudah tergabung semua, makanya kaget. Lutfi menjapri saya, Pak kok etolnya belum masuk, belum ada. Jadi grup yang dibuat Lutfi nggak bisa masuk etol, padahal etol itu kan presensi otomatis ya online gitu. Seharusnya sudah masuk semua bayangan saya tadi. Tapi nggak apa-apa, ini kita sudah atasi di sini. Ya, kita sudah atasi di grup Google Meeting ini. Nanti saya juga
coba kalau memungkinkan bisa di Zoom meeting ya, di lewat Zoom nanti. Tapi kalau saya dari UNER ya, saya dosen UNER yang diminta membantu di PENS. Nah, UNER juga dulu kuliah online, tapi sekarang sudah offline. Nanti akan saya konfirmasi ke UNER apakah masih berlangganan Zoom meeting, supaya kapasitas kita bisa lebih luasa kalau pakai Zoom. Kalau Google enaknya gratis, tapi mungkin tidak cukup luasa. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita punya alternatif ya, punya alternatif untuk membuat kuliah kita lebih nyaman gitu. Ya, oke, kalau begitu. Nah, jadi ini kita anggap saja dulu perkenalan, nanti ini akan saya catat, dan ini agak ya, ini pesan dari Irfan, silakan dibaca untuk teman-teman. Di total di sini peserta kita 85 ya, 86 udah termasuk saya, berarti 85. Nah, kuliah kita Pancasila. Kalau semester sebelumnya itu kuliah kita digabung Pancasila sekaligus juga kewarganegaraan, baik itu yang reguler maupun yang PJJ. Nah, sekarang ternyata dipisah semester ini, dipisah menjadi 2 mata kuliah, Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri. Nah, teman-teman di kelas ini kita belajar Pancasila. Nah, sistem saya biasanya, karena kita juga kuliahnya online, kita biasa diskusi kelompok. Jadi nanti kita bentuk kelompok, lalu kelompok itu melakukan presentasi sesuai materi yang saya berikan. Nanti kita akan lebih banyak mengupas kasus ya, kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, di bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu yang akan kita kupas melalui sudut pandang Pancasila. Jadi Pancasila itu akan menjadi semacam teropong buat kita untuk membuat analisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kuliah Pancasila kita ini sesungguhnya adalah kuliah sehari-hari kita. Karena sehari-hari kita itu berhadapan dengan masyarakat, baik itu keluarga, masyarakat tetangga kita, mungkin RT, RW, atau kalau kita di jalan ketemu orang meskipun tidak dikenal, itu sebenarnya adalah poin sehari-hari atau kehidupan sehari-hari yang kita jalani dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu nilai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, jadi maksud saya, harapan saya kita tidak asing lah dengan kuliah Pancasila ini. Tidak asing dalam pengertian sehari-hari kita sebenarnya sudah menjalankan ya, sudah sehari-hari kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, mungkin ini teman-teman kan bekerja di lingkungan tempat pekerjaan, itu sesungguhnya kita sedang menjalankan proses nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti juga dalam konteks agama ya, kalau dalam konteks agama sesungguhnya setiap hari kita itu beribadah, karena ajaran agama itu kan selalu mengajarkan kebaikan. Kalau yang saya tahu, karena saya Muslim, di dalam Islam misalnya, di dalam Islam itu sehari-hari itu ibadah. Ketemu orang, senyum, ya senyum itu ibadah. Lalu kemudian sopan santun, itu bagian dari ajaran agama. Lalu kemudian, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh dipandu oleh nilai-nilai agama kalau dalam Islam. Saya yakin di agama lain juga begitu. Nilai-nilainya itu melekat dalam gerak-gerik kita.
Nah, Pancasila itu juga begitu. Pancasila itu sesungguhnya juga melekat dalam gerak-gerik kita, tentu dalam konteks kebangsaan. Kalau agama tadi dalam konteks ketuhanan. Tapi efeknya tentu pada kemanusiaannya. Jadi kalau kita perilaku kita baik berdasarkan agama, karena kita menganggap itu ibadah sebagai suatu pahala, bekal kita untuk masuk surga, kita katakanlah begitu, efeknya kan ke manusia, kebaikan kita itu. Ke manusia lain, entah dia tetangga kita, teman kita, rekan satu kantor misalnya, atau mungkin dosen atau guru kalau kita di sekolah. Nah, artinya Pancasila itu adalah keseharian kita sesungguhnya. Seperti layaknya juga agama itu adalah keseharian kita. Nah, artinya kalau kita menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, berarti ada sesuatu yang mungkin keliru atau ada problem dalam hubungan sosial kita kaitannya dengan penerapan nilai Pancasila. Sama dengan agama tadi. Kalau ada problem ketika kita salah memahami nilai agama, katakanlah kok kita membenci agama lain misalnya, ada problem berarti dalam cara kita memahami agama. Nah, dengan demikian berarti problem itu harus dipecahkan. Apa sih masalahnya? Mengapa ada satu penganut agama kok membenci yang lain misalnya, kan begitu. Berarti ada sesuatu yang berproblem. Kalau belakangan ini kita sering mendengar peristiwa-peristiwa teroris ya misalnya, itu kan ada problem pemahaman pelakunya terhadap Islam. Jadi sehingga ini mengganggu hubungan kemanusiaan dia kan. Jadi seakan-akan semua orang itu dimusuhinya. Ya tidak sekedar memusuhi negara, dia juga memusuhi masyarakat. Ngebom sana, ngebom sini, korbannya banyak, padahal korban ini nggak kenal dia pun nggak kenal sebenarnya, nggak ada masalah kan sesungguhnya. Jadi itu yang sering terjadi. Nah, artinya ada problem dalam cara dia memahami agama, sehingga kritiknya adalah tentu kalangan agamawan, ulama misalnya akan melakukan kritik terhadap itu. Loh, kamu memahami agama itu seperti apa sih sebenarnya? Kok bisa merusak hubungan kemanusiaan kan, kira-kira gitu. Nah, Pancasila juga begitu. Jadi Pancasila itu sila 1 itu sila paling puncak. Itu adalah sila paling puncak, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua ini kemanusiaannya. Jadi yang pertama itu ketuhanannya, yang kedua itu kemanusiaannya. Ini berimpit betul. Jadi kalau orang memahami nilai-nilai ketuhanan, pasti dari sisi kemanusiaan dia beradab. Mudah-mudahan insya Allah begitu. Idealnya. Ya tentu manusia kan tidak sempurna ya, ada kekilapan, kesalahan itu pasti. Nah, tetapi ideal dari Pancasila itu setidaknya begitu. Kalau orang sudah meyakini dan memahami nilai-nilai ketuhanan, seharusnya dalam konteks kemanusiaan di sila kedua dia menjadi beradab, adil dan beradab, ya, kemanusiaannya adil dan beradab. Nanti di sila kelima akan muncul dia adil secara sosial. Seharusnya begitu. Sesungguhnya indah ya bangsa kita itu kalau berbicara Pancasila itu indah sekali sesungguhnya. Tidak akan ada ketimpangan sosial, mestinya begitu. Nah, kira-kira itu gambaran awal dari pelajaran kita. Tapi tentu nanti selain teori-teori textbook tadi yang saya ceritakan, kita akan lebih banyak mengupas dalam diskusi kelompok nanti kelompok akan kita bagi nanti lewat grup lebih enaknya, atau nanti kita diskusikan sedikit bagaimana cara membagi kelompoknya, karena jumlahnya cukup besar, ini aja sudah 92 ya. Bisa sampai 100 ini kayaknya. Saya nggak tahu, ini kayaknya gabungan 4 kelas ini. Kalau di catatan saya, ini kayaknya 3 kelas. Sebentar, saya coba cek di
di daftar yang dikirimkan oleh admin pen ke saya. Kelasnya itu nah, di jadwal kuliah ya, saya cek dulu di jadwal kuliah. Nah, di jadwal kuliah itu di situ jamnya kita jam ke-12. Nah, jam ke-12 itu jam 18.30 sampai sampai jam 20.10. Lalu kemudian kelasnya di sini ada 2 sebenarnya. Kelas D3TI sama D4T. Teknik telekomunikasi dan teknik informatika. Nah, saya kayaknya ada penambahan kalau begitu ya. Mohon izin Bapak. Ya, Mohon silakan. izin. Ya. Silakan. Untuk kelas D4 telekomunikasi itu mata kuliah Pancasila dimulai jam 17.10 Bapak dan berakhir di jam 18.50. Iya, tetapi bertabrakan ya dengan kelas. Karena di jadwal yang diberikan ke saya ini sekali satu kelas. Jadi bukan satu kelas ya, satu waktu. Gitu Mas Irfan. Yang saya paham di jadwal ini satu waktu. Jadi, terus untuk setelah ini kami di D4 telekomunikasi mohon izin jam 19.20 itu kami ada mata kuliah konsep teknologi. Jadi crash iya. juga. Berarti bertabrakan juga ya. Iya. Jam berapa tadi? Jam 19.20. Oh iya. 17 menit. Iya. Ya, bertabrakan memang. Karena seharusnya tadi mulai jam 17 kan? Iya, 17.10. Iya. Waduh, ini nanti saya konfirmasi ke ini ya, ke bagian administrasi PENS. Saya nggak ngerti juga kenapa bisa bertabrakan begitu. Sementara di jadwal saya, atau dosennya mungkin jangan-jangan beda Mas Irfan. Untuk dosennya sama Pak. Di sini sama ya? Keterangannya Bapak Mulyadi. Oh ya benar kalau begitu. Waduh ya. Ya tidak apa-apa, nanti umpama sudah masuk jam 19.20 ya, 19.20 tidak apa-apa, teman-teman langsung keluar tidak apa-apa dari grup, dari Google Meeting, langsung izin keluar. Yang tidak ada kuliah pada jam tersebut tetap bertahan sampai selesai jam 20.10. Nah, nggak apa-apa. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti ini saya akan melaporkan ke bagian administrasi PENS kok ada jadwal yang bertabrakan. Nah, mudah-mudahan nanti pemecahannya adalah dibagi 2 nantinya, berarti artinya 2 kelas dibagi 2 kelas, dipisah. Karena kalau tidak begitu repot, artinya pasti bertabrakan terus sepanjang perkuliahan kita. Ya, nanti saya usulkan kalau memang memungkinkan dibagi 2 kelas, tergantung dari pihak PENS juga. Apalagi ini tadi yang di kelasnya Lutfi dan teman-teman yang sudah bikin grupnya, itu juga nggak ada di laman akun PEN, di akun etol ya. Begitu saya masuk, yang muncul hanya kelasnya Mas Irfan dan teman-teman. Makanya saya kaget, kok jumlahnya sedikit. Gitu. Lalu saya dikonfirmasi oleh Lutfi, kok etol nggak bisa masuk. Oh berarti benar, berarti kelasnya Lutfi dan teman-teman tidak ada di dalam etol. Nah, jadi ada 2 problem di kita ya. Satu, ada 1 kelas yang masuk, tapi jamnya tidak sama. Nah, sementara ada kelas yang tidak masuk di etol, jamnya jam 18.30 tadi. Baik, itu nanti saya catat ya.
Jadi hari ini kita perkenalan saja dulu untuk memahami gambaran dari kuliah kita. Jadi seperti itu. Nanti saya usahakan kita akan bikin, nanti kelompok ini akan saya beri tugas membahas kasus-kasus terutama supaya diskusi kita lebih menyentuh pada persoalan keseharian kita seperti tadi yang saya katakan. Jadi kuliah Pancasila termasuk kewarganegaraan ya, kuliah kewarganegaraan itu pun seperti juga kuliah Pancasila adalah kuliah sehari-hari kita sebenarnya. Karena dalam konteks bangsa dan bernegara kita sebenarnya dipandu oleh nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya ada nilai agama. Nah, jangan dibenturkan ya. Kalau dibenturkan ribet karena memang nilai agama dengan nilai Pancasila tidak perlu dibenturkan. Kelompok-kelompok radikal biasanya membenturkan itu. Ya, itu kadang-kadang jadi split pemikirannya. Agama dibenturkan dengan Pancasila, ya jauh berbeda kan. Pancasila silanya cuma 5. Kalau agama kan lihat aja tuh kitab suci itu tebal sekali. Kalau di Islam itu 30 juz. 6.666 surat, 6.666 ayat, 140 surat di dalam Quran. Mau dibandingkan dengan Pancasila yang hanya 5 sila, ya nggak nyambung lah ya. Jadi dari cara membandingkan aja udah nggak nyangkut kan. Itu yang sering terjadi. Agama dibenturkan dengan Pancasila, terutama di kelompok yang radikal. Nah, jadi Pancasila itu logikanya mengakomodasi nilai agama. Nah, kalau kita sudah menjalankan nilai agama, yang tadi saya katakan, di sila pertama ada sifat ketuhanan yang bisa kita transfer ke dalam perilaku kita. Kita wajib meniru sifat Tuhan, itu wajib. Yang tidak boleh itu kita menjadi Tuhan. Kalau meniru sifat Tuhan wajib. Tuhan itu kan maha kasih, maha sayang, maha murah, maha memaafkan. Itu kan sifat Tuhan. Nah, kalau di Islam itu Asmaul Husna ya namanya. 99 sifat Tuhan. Nah, kita wajib, bahkan memang dianjurkan meniru sifat Tuhan. Nah, maka kalau kita sudah meniru sifat Tuhan, kan otomatis dia berefek pada hubungan kita dengan manusia lain. Di sila kedua jawabannya, seharusnya kita menjadi manusia yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi agama itu nilainya diakomodasi oleh sila-sila Pancasila. Bukan berarti agama lebih kecil dari Pancasila. Itu yang keliru. Jadi nilai-nilai agama diakomodasi oleh nilai-nilai Pancasila. Diletakkan pada sila pertama. Nah, logikanya seperti itu, logika bahasanya. Jadi kalau dibenturkan, seperti dibandingkan, ya ojo dibandingke kan. Si kok bagi dua. Lagu yang viral kan ojo dibandingke kan. Nggak nyambung dibandingkan. Nah, jadi kita belajar Pancasila ini tidak membandingkan antara Pancasila dengan agama, melainkan mengangkat, mengaktualkan nilai-nilai Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai agama itu. Karena itu tadi saya katakan sesungguhnya itu keseharian kita. Kalau kita bertemu orang, bersapa, gitu, ada sedikit kesalahan meminta maaf. Jadi nilai itu kan di Indonesia itu bisa berasal dari norma kultur, norma budaya. Kelemahannya kalau norma budaya kita kan nggak sama, kita kan bineka ya. Misalnya, jadi budaya luar Jawa, Sumatera, misalnya Kalimantan, Sulawesi tentu berbeda dengan budaya di Jawa. Jadi kalau kita menggunakan nilai norma budaya Jawa,
kita bawa ke Sumatera pasti nggak nyambung. Dalam pengertian akan ada kesalahpahaman ya mungkin. Tapi tetap aja nilai itu pasti menganjurkan kebaikan bagi kultur tersebut. Begitu juga di Sumatera. Yaitu konsekuensi kita negara Bhinneka, nilai kulturnya banyak sekali. Nah, nilai kultur ini menjadi norma budaya. Dia bersifat lokal sesuai budaya tersebut. Kemudian yang kedua, ada norma hukum. Hukum kita ada dua, ada hukum agama, ada hukum positif. Nah, ini semua membawa norma-norma juga. Norma hukum jelas berdasarkan hukum ya, perundang-undangan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau norma hukum ini seragam. Dari Sabang Merauke mau tak mau kita tunduk dan patuh dengan norma hukum itu. Contoh misalnya undang-undang lalu lintas. Sama, nggak mungkin di kota kalian kalau warna merah itu boleh lewat misalnya. Kalau di tempat lain kalau warna hijau itu berhenti kan, nggak mungkin. Jadi norma hukum itu seragam dari Sabang Merauke. Nah, keseharian kita dicerminkan oleh norma hukum tadi dalam konteks hukum formal. Nah, tapi ketika kita masuk dalam kultur budaya kita masing-masing, keseharian kita dicerminkan pula oleh norma budaya kita. Orang Jawa misalnya, anak-anak ngomong dengan orang tua harus pakai bahasa halus misalnya. Gitu. Jadi ada kelas-kelas bahasanya. Tapi di daerah-daerah di luar Jawa biasanya tidak ada pembedaan itu. Tetapi unggah-ungguhnya ada, tetap harus sopan. Ngomong dengan orang tua bagaimana sikap tubuh misalnya. Ada, semua di semua budaya ada. Gitu. Kalau di Jawa sampai ke bahasa pun diatur ya, ada normanya gitu. Sehingga orang disebut kurang ajar atau tidak itu tergantung pada norma kultur itu. Nah, lalu berikutnya norma agama. Norma agama tentu saja kalau imannya sama ya seragam juga. Semua orang Islam normanya sama. Ya ada perbedaan-perbedaan sedikit itu lebih bersifat cabang-cabangnya mungkin. Nah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga begitu. Ada norma-norma agama yang disepakati bersama, yang diyakini bersama. Dan itu tercermin dalam perilaku masing-masing, baik itu terhadap keluarga, terhadap orang lain mungkin. Nah, itu norma agama. Ya, silakan yang izin keluar dulu ya. Nanti setelah masuk grup, saya akan kasih informasi lebih lanjut di grup WA ya. Siap, Bapak. Ya. Kami dari D4 Telekomunikasi mohon izin. Baik, terima kasih. Karena ada crash jadwal, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Selamat malam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Irfan dan teman-teman. Monggo silakan izin. Nah, tadi norma agama, lalu terakhir norma sosial. Jadi tadi ada norma kultural, ada norma hukum, ada norma agama, lalu ada norma sosial. Norma sosial itu kesepakatan sosial terkait sopan santun, terkait adab, perilaku. Nah, itu biasanya ada yang universal, ada juga yang lokal ya, norma sosial itu. Norma sosial itu kebiasaan-kebiasaan yang disepakati sebagai satu kebaikan ya. Pada umumnya juga hampir berimpit dengan norma kultur dan norma agama biasanya juga kebiasaan-kebiasaan itu. Ya misalnya cara berbicara, misalnya cara menanggapi orang gitu. Nah, norma-norma ini semua terakomodasi juga dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi sesungguhnya Pancasila itu bukan rangkuman ya, tetapi mungkin kristalisasi, semacam pengentalan dari nilai-nilai yang ada di negara bangsa kita ini.
yang dulu dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dari nilai-nilai kebinekaan itu. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih mendalam di materi-materi berikutnya. Ya, ini berarti kita tinggal 72 orang ya. Begitu. Nah, jadi kelompok nanti akan saya informasi. Oh ya, kalau membentuk kelompok ini bagaimana enaknya? Tadi kelompok yang izin untuk ikut kelas berikutnya nanti kita kasih informasi lebih lanjut. Mereka juga nanti bisa nyusul membentuk kelompok berdasarkan kelas mereka saja bisa. Nah, untuk di kita ini enaknya bagaimana? Kira-kira membentuk kelompoknya. Kalau jumlah kita 72 ya, 72. Berapa kelompok enaknya kalau 72 ini? 7 kelompok, 10 kelompok. Kalau saya lihat di ETL itu totalnya ada 85 mahasiswa, Pak. Totalnya. 85 itu minus yang tadi keluar ya, yang sudah izin tadi ya? Iya Pak, hanya yang D3 IT saja. Oh ya, berarti yang teman-teman D3 IT saja 80-an ya. Berapa area tadi? 85 ya? Ya, Pak, 85. 85. Sebentar, kalau 85 kita 8 kelompok, kalau 8 kelompok, 1 kelompok 10 orang. 10 orang, 85. Nanti berarti ada yang 11, 85. Ya, kita coba ini di sini 8 kelompok ya. Kita coba 9 kelompok. Ya, 8 baik, terima kasih Rupi. Ada 85 ya, di ETL ada 85. Berarti kita coba bentuk 9 kelompok. Karena kalau 8 kelompok ada 1 kelompok yang jumlahnya jadi sedikit. Kita coba 9 kelompok. Kalau 9 kelompok berarti 1 kelompok berapa orang? 9 ya. Sekitar 8 atau 9 orang. Ya, sekitar 8 atau 9 orang. Gak apa-apa. Kita sebentar, kalau ini 10 kelompok. Kalau ada 8 kelompok kan pasti 10 orang semua, Pak. Tapi mungkin ada yang beberapa yang 11 gitu. Nggak apa-apa, Pak. Itu aja sih. Nah, iya maksud saya pengennya jangan lebih dari 10. Saya pengennya. Jadi kalau bisa 9 kelompok saja. 9 kelompok, paling tidak semua kelompok itu rata-rata 9 orang. Jangan sampai ada lebih dari 10. Nah, 9 kelompok, nanti kelompok berikutnya tadi kelas yang izin. Kelas yang izin nanti kita tambahkan biar mereka membentuk kelompok sendiri saja. Gitu. Atau ya 9. Ya, kalau sebentar. 85 kalau 8 kelompok 10 orang, kalau 9 kelompok sekitar 9 orang, ada yang 10, ada yang 9 ya. Begini saja, coba bikin 10 kelompok aja. Ya, Coba benar lah 10 kelompok aja. Ya, 10 kelompok nanti isinya antara ada yang 8, ada yang 9, enggak apa-apa. Ya, 10 kelompok. Nanti tadi kelompok yang teman-teman yang izin nanti kita kasih informasi lebih lanjut biar mereka nyusul dengan kelompok sendiri aja, kelompok baru. Baik, berarti kita coba 10 kelompok dari 85 itu. Nah, sekarang memilih kelompoknya. Saya serahkan ke teman-teman saja untuk mengaturnya.
Kalau boleh saran Pak, maaf, Ya. Nah, diurutkan saja dari NRP biar tidak susah, bagaimana Pak? boleh, setuju, saya setuju. Nah, nanti Lutfi gini, kalau begitu Lutfi dipindahkan ke MS Word ya, MS Word, nama-nama tersebut termasuk NRP-nya. Kelompok 1 misalnya NRP berapa sampai berapa dengan nama lengkapnya. Kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 10. Nanti MS Word-nya dikirim ke grup supaya teman-teman anggota grup juga bisa merecek nama mereka sudah masuk atau belum, atau mungkin ada kekeliruan nomor NRP-nya, atau mungkin kekeliruan dengan nama ya. Gitu ya Lutfi ya. Oke Pak, siap. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, jadi 85 orang kita bagi menjadi 10 kelompok. Nanti kalau kelompok sudah terbentuk, baru akan saya beri tugas untuk presentasi. Presentasinya itu per mata pelajaran setiap tatap muka. Nanti kita coba lihat apakah nanti kita lihat situasi, nanti apakah nanti satu mata pelajaran itu kita tampilkan 2 kelompok atau cukup 1 kelompok, nanti kita lihat situasinya. Nah, baik, jadi saya belum menyusun apa istilahnya itu tata urutannya untuk perkuliahan kita, karena kita difokuskan pada satu pelajaran Pancasila. Kalau dulu semester yang lalu kan digabung Pancasila Kewarganegaraan. Jadi saya waktu itu mengatur waktunya adalah 6 kali pertemuan pertama untuk kita belajar Pancasila semua. Kemudian 6 kali pertemuan kedua itu kita belajar kewarganegaraan semua. Nah, pertemuan ke-7 itu UTS, pertemuan ke-7 yang kedua itu kalau tidak salah UAS. Jadi di luar UAS dan UTS kita setidaknya ada 6 kali pertemuan. Nah, sekarang semuanya Pancasila. Nanti saya akan coba atur bagaimana di pertemuan berikutnya setelah 6 pertemuan, lalu kemudian diselingi UTS, berikutnya kita sudah lebih banyak menggarap tugas-tugas, katakanlah tugas lapangan di luar tugas presentasi. Nanti akan saya coba yang lebih ringan saja, mungkin teman-teman membuat satu liputan misalnya mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya nanti saya beri panduan. Contoh misalnya di satu RT, tinggal teman-teman berunding nanti RT mana yang mau dipakai. Salah satu anggota misalnya, syukur di salah satu anggota ini ada yang dekat dengan ketua RT-nya misalnya, sehingga dia bisa membuat satu gambaran, ini di RT saya ini ada kegiatan rutin yang sifatnya kerja bakti misalnya. Nah, itu kan sudah menggambarkan nilai Pancasila. Itu contoh-contohnya ya. Nanti akan saya coba buat panduannya, sehingga nanti di pertemuan setelah UTS kita membahas hasil liputan setiap kelompok. Hasil liputan tiap kelompok. Nah, nanti liputan itu bebas, apakah hanya berbentuk paper atau mau disertai video boleh. Nah, itu sudah kreasi teman-teman. Semakin bagus kreasinya, semakin bagus nilainya ya tentunya. Jadi tugas kelompok itu ada 2, nanti ada satu yang sifatnya paper materi untuk presentasi di 6 pertemuan pertama, kemudian UTS, setelah UTS itu baru kemudian tampil dengan hasil dari temuan atau liputan yang ada di lapangan. Tidak usah ribet-ribet lah, tidak seperti penelitian yang terlalu ribet.
teman-teman tampilkan aja dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ngambil kasus di salah satu tempat anggota, atau teman-teman misalnya kalau tempat tinggalnya tidak berjauhan, boleh juga ke satu tempat tertentu yang menarik misalnya. Atau kalau mau, boleh saja mengambil contoh peristiwa di tempat kerja masing-masing. Misalnya dalam satu kelompok kan anggotanya katakanlah 8 orang. Nah, di antara 8 orang ini berunding. Di tempat kerjamu ada nggak kira-kira yang menarik untuk kita jadikan contoh kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau ada itu kan bagus misalnya. Apa misalnya? Itu yang menarik. Oke, jadikan contoh nih di kantor salah satu anggota misalnya. Proses apa yang bisa kita katakan sebagai proses yang penuh dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dibuat liputannya, mau dijadikan video boleh, ada wawancara mungkin gitu ya, atau hanya dalam bentuk paper juga boleh. Paper atau nanti PPT ya, tentu tetap akan dipresentasikan di depan melalui Google Meeting atau mungkin Zoom Meeting nanti ya. Nah, di situ jadi kita nonton bareng. Kalau dia berbentuk video, kita tonton bareng. Kalau dia berbentuk semacam paper saja, tulisan, mungkin ada PPT-nya, ya berarti teman-teman harus mempresentasikan, menyampaikan itu. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Nah, itu kira-kira gambarannya, tapi nanti akan saya beri panduan, dan saya tetap membuka konsultasi ya kepada teman-teman untuk setiap kelompok. Konsultasi bahkan saya buka boleh di luar jam tatap muka kita, jam perkuliahan. Maksud saya bisa teman-teman di hari Minggu pagi boleh kita lewat Google Meeting konsultasi tentang tugas tadi, gitu. Misalnya begitu, apa-apa itu boleh. Atau di mana kita sama-sama sempat. Karena posisi kalian mungkin kerja, nanti di luar jam kerja mungkin, sehingga bisa bareng-bareng kita buka Google Meeting lalu di situ ngobrol gitu. Apa ada kesulitan apa, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih detail tentang tugas tersebut. Nah, itu biasanya juga saya lakukan sebelum-sebelumnya pada saat kuliah online waktu COVID ya. Waktu COVID. Tapi kalau tatap muka enak konsultasinya langsung di kelas biasanya. Di kelas. Di luar kelas juga bisa, tapi harus ada perjanjian lebih dulu. Itu gambarannya. Kemudian komposisi penilaian itu ada 4. Pertama UTS, kedua UAS yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, yang kedua tugas kelompok, ke UTS, UAS, tugas kelompok dan tugas individu. Tugas individu mudah-mudahan tidak berat juga. Biasanya saya memberikan link video lewat YouTube, teman-teman membuat resensi, ulasan. Jadi nonton video YouTube yang ada kaitannya dengan nilai Pancasila, lalu teman-teman membuat ulasan. Nah, itu biasanya waktunya cukup panjang, saya beri waktu kadang-kadang sampai 10 hari. Jadi kan nontonnya bisa fleksibel, bisa nontonnya dari kantor, apalagi di kantor ada wifi kan enak, bisa lebih lancar nontonnya, bisa dari rumah misalnya. Jadi sambil membuat coret-coretan nanti diketik, setelah itu dikumpulkan lewat email saya biasanya. Kalau tidak juga di etol. Itu gambaran perkuliahan kita ke depan. Yang pasti 6 pertemuan pertama ini kita belajar presentasi teori dengan mengulas kasus-kasus. Nah, 6 pertemuan berikutnya kita belajar bersama melalui tugas kelompok tadi. Itu mudah-mudahan tidak berat karena jumlah anggota dalam satu kelompok cukup besar ya. Saya kira bisa berbagi-bagi tugas, jangan sampai
handle atau dikerjakan oleh satu orang, berat. Apalagi kalian juga misalnya bekerja, ya tentu akan mengganggu, cukup memberatkan bagi yang bekerja kalau dia hanya menanggung pekerjaannya sendiri. Jadi dibagi-bagi usahakan. Begitu gambaran kuliah kita. Nanti saya akan buat sedikit panduannya dan itu akan saya share di grup WA yang sudah kita bikin. Ya mungkin ada yang mau bertanya. Untuk penilaian tadi yang UTS dan UAS itu 25% ya presentasinya. Untuk tugas individu 20%, tugas kelompok itu besar 30%. Nah, kan tugas kelompok ada dua ya. Ada satu tadi yang presentasi membahas kasus secara teoritik. Kemudian yang kedua, presentasi di 6 pertemuan terakhir, 6 pertemuan kedua, itu presentasi membahas tugas liputan, boleh dikatakan liputan ya, liputan atau kejadian di lapangan yang menurut kelompok tersebut ini menarik dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Apakah itu toleransi misalnya, sifat kemanusiaan misalnya, atau proses demokrasi misalnya ada pemilihan ketua RT misalnya di salah satu tempat anggota kita misalnya, anggota kelompok itu bisa videokan lalu diulas. Jadikan aja itu tugas kelompok. Lalu diulas, kemudian diberi penilaian berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat, misalnya. Demokrasi Pancasila. Nah, jadi videonya kita tonton. Nah, teman-teman silakan videonya mau diisi teks atau mau dibahasakan seperti apa. Gitu. Bisa seperti itu. Atau pemilihan ketua RT itu bisa saja hanya dengan bentuk paper, tapi ada foto-fotonya misalnya. Ini foto-fotonya waktu pencoblosan misalnya. Itu kira-kira begitu ya. Ya itu mungkin ada yang mau bertanya barangkali. Dan semuanya dilakukan secara online ya. Artinya nanti UTS, UAS itu juga online semua. Kemudian tugas juga diketik, yang tadi tugas individu ya, membuat resensi film itu nanti diketik lalu dikirimkan lewat email. Jadi tidak ada print out-nya. Biasanya seperti itu. Tugas kelompok juga begitu. Tugas kelompok nanti kalau yang tugas kelompok liputan tadi, liputan kejadian di lapangan, misalnya dalam bentuk video, biasanya nanti tugasnya lewat Google Drive. Google Drive, karena kalau langsung dikirim videonya ke email saya berat biasanya, kadang juga tidak bisa masuk, lewat Google Drive juga bisa. Jadi link Google Drive-nya dikirim ke email saya. Gitu. Atau boleh juga kalau teman-teman mau yang punya channel, misalnya di antara anggota kelompok kita ada yang punya channel YouTube. Nah, bisa saja liputan itu dijadikan konten channel YouTube teman kita ini, tapi disepakati dulu. Gitu. Nanti channel YouTube-nya dikirim ke saya. Nanti saya akan menilainya. Menilai dari channel YouTube itu. Tampilannya seperti apa, ulasannya seperti apa, nanti akan saya beri penilaian gitu ya. Tapi tentu saja karena itu channel pribadi milik salah satu anggota kelompok ya harus disepakati dulu. Nah, tapi kalau kalian mau bikin channel baru, channel YouTube baru atas nama kelompok ya boleh aja, cuman eman-eman karena nanti kan harus diaktifkan ya. Kalau sekedar untuk kebutuhan tugas ya janganlah. Eman-eman gitu menurut saya. Sebaiknya menggunakan channel YouTube salah satu anggota kalau ada, kalau dia punya, ya sekalian nyumbang konten lah, kira-kira gitu. Nyumbang konten gitu. Atau kalau ada yang punya
blog ya, blog atau vlog. Boleh juga lewat vlog salah satu anggota. Nanti linknya kirim ke saya. Jadi lebih gampang saya menilainya. Nah, kalau sudah masuk di medsos itu kan lebih enak. Atau Facebook, tapi Facebook harus dulu ya, harus menjadi pertemanan dulu. Atau bisa juga sih sebenarnya tanpa pertemanan. Jadi teman-teman masukkan link, mengirimkan link Facebooknya. Di dalam link Facebook itu kan ada videonya misalnya. Lalu saya mengakses, karena saya punya Facebook, gampang tentu saya akses dengan membuka Facebook saya lebih dulu. Nggak ada masalah. Kita gunakanlah semua instrumen-instrumen teknologi untuk tugas tersebut ya. Nah, jadi kalau instrumennya banyak, artinya teman-teman bisa pakai YouTube atau film biasa, film pendek, video biasa gitu, nggak di YouTube kan, boleh, tidak ada masalah. Nanti lewat Google Drive saja mengirimnya. Kemudian isinya itu yang lebih penting. Isinya. Isi dari liputan itu ya. Katakanlah tadi misalnya pemilihan ketua RT, kita ingin menunjukkan bahwa di level RT aja orang bisa berdemokrasi, nggak ada gontok-gontokan misalnya, itu kan menarik. Jadi ada pesan hikmahnya yang bisa kita ambil di sana. Bagaimana dalam proses demokrasi itu kemanusiaan tetap berjalan, persatuan terjaga, misalnya. Lalu ada keadilan sosialnya di sana, itu teman-teman bisa ulas di situ. Nah, dengan ini atau etika Pancasilanya ada nggak di situ? Jadi kita belajar etika Pancasila. Ya, demikian ya gambaran perkuliahan kita, dan seperti tadi saya katakan, yang mau berkonsultasi juga bisa. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya, ya. Ya, ini ada dari Mas Yafi ya. Kalau kelompok diurutkan berdasarkan NRP, akan ada beda domisili di dalam grup. Bagaimana jika grup tugas Pancasila bisa memilih sendiri? Ya, ini ada penawaran. Kalau grup itu misalnya diberi, ada dua cara. Tadi yang diusulkan pertama adalah berdasarkan NRP saja, urut. Tapi kelemahannya adalah anggota-anggotanya bisa jadi tempatnya berbeda-beda. Mungkin kabupatennya beda, kotanya berbeda. Koordinasi semata-mata hanya bisa lewat online ya. Nah, tawaran yang kedua, disuruh memilih dari masing-masing yang diharapkan di antara mereka itu berdekatan rumahnya, setidaknya satu kota atau satu kabupaten. Gimana kira-kira teman-teman? Apakah mau cara pertama atau cara kedua? Ya, saya juga tidak tahu hak asal dari masing-masing kalian, posisinya maksud saya, posisinya di mana, sehingga tidak mungkin juga untuk memilihkan ya. Ya, andai kata misalnya nanti kita menggunakan cara pertama tadi berdasarkan NRP, sebenarnya tidak ada masalah juga, andai kata tidak bisa bertemu ya di antara kalian, cukup ya, ini ada tanggapan dari teman kita, dari Ronald ya. Oh, ada yang dari Jepang ya. Ini ada yang dari Jepang, betul ya? Betul Pak, ada 4 orang. Oh gitu ya. Wah, ini malah menarik juga gitu ya.
Begini saja, misalnya begini, Ronald katakanlah, Ronald 4 orang ini masuk di kelompok berapa? Nah, bisa aja begitu, 4 orang. Maksud saya jangan sampai 4 orang ini jadi satu kelompok, karena nanti kelompok itu banyak sekali nanti. Jadi tidak apa-apa kalau bisa yang satu kota, yang Jepang, yang ada di Jepang, ini 4 orang itu berada dalam satu kelompok, nanti entah masuk di kelompok mana. Nggak ada masalah. Nah, lalu kemudian yang 4 orang kan bisa berkoordinasi di Jepang sana. Boleh juga misalnya kalau mau teman-teman di sana menampilkan bagaimana sih kehidupan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Nilai-nilainya misalnya. Tercermin tidak nilai-nilai persatuannya misalnya, keadilannya gitu, kekompakannya, atau identitas kita di sana itu kira-kira muncul tidak misalnya. Nah, itu malah menarik. Jadi kelompok di mana Ronald dan teman-teman bisa saja mengangkat situasi masyarakat kita yang ada di Jepang. Gitu. Boleh seperti itu. Ya, betul, Yafi, betul. Tetap grup kita 10 kelompok ya. 10 kelompok, satu kelompok atau satu grup itu antara 8 atau 9 orang. Nah, tadi kalau menyambut usulan Ronald, di antara 8 atau 9 orang itu 4 orang misalnya ya kelompoknya Ronald misalnya yang ada di Jepang. Gitu. Bisa begitu. Dari Bagas kalau sesuai domisili nanti ada kelompok yang sedikit anggotanya. Enggak, Bagas. Misalnya begini. Tetap harus antara 8 atau 9 orang. Jadi misalnya yang domisili di satu tempat itu katakanlah ada 4 orang, bagi 2. Kalau tidak atau 4 orang itu nanti yang katakan 5 orangnya bisa saja berbeda-beda kota. Bisa juga begitu, asal disepakati. Nah, cuma memang rembukannya nanti tidak apa-apa, teman-teman rembukan nanti buka aja Google Meeting sendiri untuk rembukan. Jadi minus saya ya. Boleh saja nanti minus saya, rembukan untuk tahu siapa tinggal di mana, gitu. Nanti berbagi-bagi nanti. Ya gitu ya, kira-kira lebih enaknya gitu. Bagaimana? Nanti tetap Lutfi yang akan memimpin grupnya ya, memimpin Google Meeting-nya atau memimpin rapatnya ya. Rapat atau pertemuannya lewat online gitu. Baik Pak, berarti nanti ini kelompoknya disesuaikan saja dengan domisili masing-masing gitu ya Pak? Ya, boleh seperti itu, disesuaikan domisili masing-masing supaya setidaknya ada 3 atau 4 orang yang satu kota kan bisa dia bertemu intensif misalnya gitu ya, agak lebih enak. Sekaligus juga teman-teman yang ada dalam satu kota ini juga bisa mencari kira-kira tempat atau wilayah mana yang bagus kita liput untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila misalnya. Apakah itu gotong royong misalnya, kerja bakti yang itu sifatnya rutin ya, rutin misalnya. Atau kalau di daerah-daerah Indonesia Timur itu ada orang punya kegiatan itu membangun rumah bareng-bareng misalnya. Jadi kalau ada penduduk yang rumahnya sudah rusak, itu dibangun bersama-sama. Itu luar biasa. Dan itu tidak mengenal suku, tidak mengenal agama ya terutama. Misalnya di NTT itu ada satu daerah di NTT misalnya sebagai contoh, ada umat Islam yang mau bangun masjid, itu yang umat non-Muslim yang Kristen membantu. Sebaliknya juga gitu. Ada pembangunan gereja yang Muslim ikut membantu. Nah, itu kan luar biasa ya. Dan itu kultur di sana. Karena sudah saling mengenal, kalau nggak bantu malah malu. Gitu. Jadi seperti layaknya juga kerja bakti. Kalau nggak muncul itu mesti jadi bahan omongan. Gitu. Ya.
Ya mungkin gitu ya, kita sepakati. Jadi karena ada beberapa pertimbangan yang menurut saya juga bagus. Jadi bikin satu pertemuan atau katakanlah musyawarah di antara 85 orang anggota kelas untuk mengetahui dulu siapa tinggal di mana, sehingga ketemu nanti berapa orang itu. Cuman usahakan ya dibagi, jangan sampai misalnya ada 10 orang tinggal di Surabaya kebetulan misalnya. Jangan 10-nya jadi satu kelompok, maksud saya gitu. Dibagi dua. Jadi 10 orang itu dibagi dua, 5 orang masuk di kelompok lain, yang anggota lain itu mungkin terpisah-pisah daerah. Nah, yang 5-nya juga begitu. Jangan 10 orang itu jadi satu kelompok. Usahakan begitu ya. Ya baik Pak, nanti coba saya jadwalkan untuk meetingnya. Iya, oke. Baik, jadi kita sekaligus praktek bermusyawarah juga ya sekalian. Ini sudah mulai berproses kita nih dalam kehidupan sehari-hari nih. Seperti sekarang ini sesungguhnya kita sedang bermusyawarah. Sedang bermusyawarah mencari jalan terbaik supaya memenuhi kebutuhan dan memenuhi kondisi masing-masing gitu ya. Tentu tidak semua akan terpenuhi secara ideal, tapi setidaknya kita mendekati idealitanya gitu ya. Oke, untuk pembentukan kelompok kita coba sesuaikan dengan tempat juga. Nanti silakan bermusyawarah di luar jam perkuliahan, disepakati pakai Google Meeting. Ini aja kita udah lumayan ya, bisa tampil berapa ini? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 40. Ini yang muncul bisa disetting sampai 40 orang ya yang tampil di layar gitu ya. Sisanya tidak terlihat gitu, tapi terdeteksi. Nah, itu udah bagus banget ya. Nanti akan lebih enak per kelompok kalau diskusi buka Google Meeting udah muncul semua kan. Wajah-wajah kalian bisa ngobrol bebas kan. Berunding ya. Nah, jadi meskipun jarak jauh, perundingannya bisa lebih enak gitu. Hanya persoalan biasanya waktu ya, tapi itu nanti bisa didiskusikan di kelompok. Baik, begitu mungkin sudah masih ada waktu sampai jam 8 aja, sampai jam 8. Ini kurang 10 menit jam 20. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya, silakan. Kepencet ya. Silakan. Ya, mungkin silakan yang lain. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada ya pemandangan tentang grup, bagaimana enaknya. Kalau saya setuju dimusyawarakan saja, dibuka lagi Google Meeting di kesempatan mungkin besok, atau mungkin bisa juga kalau mau disepakati waktunya kapan untuk, atau bisa juga lewat WA ya, lewat WA bisa saja misalnya kita mendeteksi tempat tinggal dulu, bisa aja lewat, misalnya di list, buka list misalnya Lutfi tinggal di mana, tempat tinggalnya aja langsung. Saya tadi Ronald dan teman-teman di Jepang misalnya, ya bisa juga. Jadi setidaknya di WA tergambar juga kan, oh ini ada yang di Surabaya berapa orang tinggalnya, katakanlah yang di Sidoarjo berapa orang, atau yang di luar provinsi berapa orang misalnya. Nah itu udah bisa, udah bagi-bagi tuh misalnya. Yang di Jepang tentu saja Ronald tidak apa-apa jadi satu grup, tapi nanti ditambahi 5 orang atau 4 orang. Nah, 4 orang mungkin dari Indonesia tinggal di mana itu dipisah boleh, gitu. Nah malah lebih bagus nih Ronald dan teman-teman, ya nanti Ronald dan teman-teman, malah saya penasaran nih bagaimana nih kehidupan
warga negara Indonesia yang ada di Jepang gitu, sejauh mana interaksinya gitu. Karena orang Jepang kan pasti akan mengenali Indonesia kan dari berbagai identitas kita kan. Nah, identitas itu adalah nilai kita. Nah, maka nilai Pancasila itu jadi menarik gitu. Atau bisa juga misalnya teman-teman, Ronald dan teman-teman cari orang Jepang, ajak berdiskusi, mereka paham enggak dengan dasar negara kita Pancasila. Mereka bisa tidak nangkep nilai kita berdasarkan nilai Pancasila itu. Andai kata begitu boleh juga. Kalau ada videonya kan asyik gitu. Nanti kalau ditonton bareng kan jadi enak. Kita punya pengetahuan baru tentang kehidupan warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Malah kaya pengetahuan kita, nanti ada tambahan pengetahuan. Yang Indonesia Timur juga saya kira banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil di sana ya, hubungan-hubungan kekeluargaan, gotong royong itu luar biasa sebenarnya. Jadi kita tidak termakan hoak ya atau berita-berita bohong yang ada di medsos atau di media online atau di koran-koran online yang selalu kesannya bermusuhan itu antar umat beragama, bermusuhan antar suku, orang saling ejek suku, saling ejek pilihan politik. Itu kalau kita memang semata-mata hanya membaca di media sosial atau di koran-koran online, ya kesannya kita ini mau bubar nih bangsa kita. Nah, saya sebenarnya nggak begitu percaya. Karena di bagian terdalam dari masyarakat kita, kerukunan itu masih kuat sekali. Hanya itu tidak pernah masuk berita. Nah, itu yang saya inginkan teman-teman di kelompok mengangkat itu, yang nggak masuk berita itu. Nah, tadi seperti saya katakan, seperti di NTT ada kultur masyarakat, meskipun berbeda agama, mereka bekerja sama, bergotong royong, membangun rumah misalnya, membangun rumah ibadah atau rumah tempat tinggal. Ada seperti itu. Nah, kira-kira itu ya. Ya, monggo yang lain mungkin ada ide. Nah, cuma ini untuk ya dari Lutfi. Ya, ini dari Lutfi, silakan dibaca pesannya. Untuk diskusi dan list anggota kelompok nanti bisa dicantumkan dalam spreadsheet berikut ya. Nah, ini sudah ada docs Google-nya ya. Teman-teman langsung bisa akses lewat Android atau juga lewat laptop ya. Jadi nanti di kelompok itu tinggal berunding kita mau ambil nilai-nilai Pancasila itu di mana, di kehidupan kantor, kehidupan RT, RW, atau kehidupan di level apa misalnya, kelurahan, boleh. Nanti didiskusikan aja gitu. Tapi semakin dia unik, menurut saya semakin bagus, semakin semakin spesial, semakin bagus. Maksud saya spesial itu seperti tadi ya, seperti Ronald dan teman-teman, kebetulan mereka ada di Jepang, saya jadi penasaran juga, pengen tahu bagaimana sih kehidupan warga negara Indonesia yang ada di Jepang, sejauh mana nilai-nilai Pancasila itu terpantul di warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Nah, itu kalau Ronald dan teman-teman bisa mengangkat itu dalam bentuk video, lalu kemudian ada analisis ulasan, itu luar biasa bagus gitu ya. Nah, sementara teman-teman yang lain bisa masuk ke kultur, budaya, apakah di Jawa atau mungkin luar Jawa, itu juga akan menarik ya. Tetapi tentu saja bisa saja di tingkat RT, RW tidak ada masalah. Yang penting peristiwanya ya, peristiwa tadi yang saya maksud, misalnya oh kebetulan ada pemilihan ketua RT, nah itu bisa menarik gitu. Dipantau sejak dari pembentukan panitia pemilihan sampai ke proses pemilihan, lalu kemudian syukur-syukur pelantikan, biasanya itu kan nggak lama ya, paling 1 hari 2 hari sampai 3 hari sudah dilantik itu ketua RT-nya itu.
biasanya. Atau bisa juga tradisi di RT tersebut, apa tradisinya misalnya. Gotong royong, misalnya tradisi apa jumputan ya, kalau di beberapa daerah itu misalnya untuk jaga malam itu setiap rumah itu memasukkan beras sedikit sekali, cuma 1 sloki ya kalau tidak salah berasnya. Nanti petugas jaga malam ngambilin beras itu di setiap rumah. Nanti rumah itu nanti ditaruh di pinggir pagar misalnya, itu diambil. Jadi ada indikasi nanti kalau berasnya sudah nggak ada, karena berasnya sedikit sekali, cuma 1 sloki kecil gitu. Kalau berasnya sudah nggak ada, berarti petugas jaga malam udah mampir di rumah itu. Tapi kalau berasnya masih ada, berarti petugasnya nggak mampir. Petugas jaga malamnya. Nah, lalu kemana berasnya? Berasnya untuk si yang jaga malam. Jadi itu sudah bentuk gotong royong. Satu. Yang kedua bisa aja di desa itu ada lumbung. Punya nggak lumbung padi atau lumbung beras. Nah, yang kalau di masa paceklik, lumbung itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama. Ada nggak misalnya? Kalau ada itu diangkat aja, dijadikan bahan. Itu menarik juga. Karena saya sendiri sudah nggak mendengar lagi itu lumbung desa itu. Saya nggak tahu, mungkin ada ya jangan-jangan. Tapi karena nggak pernah diberitakan jadi nggak tahu lumbung desa ya. Jadi lumbung desa itu memang untuk bersama. Anggota desa, petani-petani di desa itu disuruh nyumbang katakanlah. Biasanya kalau lumbung itu kan berbentuk bahan mentah ya biasanya. Padi yang paling awet. Jadi bukan beras, padi. Beda dengan bulog. Kalau bulog itu dia beras. Nah, beras ini rentan membusuk ya, rentan lapuk. Tapi kalau padi, kalau dia basah, justru padinya tumbuh gitu. Gitu. Nah, lumbung umumnya di desa itu kalau dulu zaman lampau itu lumbung itu kan berbentuk panggung. Jadi dia selalu kering. Paling-paling kemasukan tikus, ya itu saja kelemahannya kalau lumbung padi itu. Nah, tapi enggak mungkin sampai habis dimakan tikus gitu ya. Kalau kebakaran mungkin gitu. Nah, ada nggak masih lumbung itu di desa-desa. Nah, itu juga bisa menarik kalau teman-teman ada, bisa diliput dijadikan bahan. Jadi lumbung ini mencerminkan apa? Persatuan, keadilan sosial, itu masuk semua itu di lumbung itu. Nah, itu beberapa contoh yang nanti teman-teman sudah bisa coba bayangkan. Intinya begini ya, saran saya, yang penting murah meriah. Jadi jangan memaksakan diri sampai harus mengeluarkan biaya ya. Saya pengen murah meriah aja, nggak usah terlalu sulit gitu. Kalau memang sulit jangan dipaksakan. Misalnya lumbung itu harus ke satu desa mana gitu. Ya kalau berat nggak usah. Cukup di sekitar kita aja. Di sekitar kita aja. Ya. Tadi misalnya di perkantoran, bisa aja. Di tempat kerja salah satu anggota misalnya. Apa yang unik misalnya di tempat kerja salah satu anggota kita. Kalau ada yang unik, itu aja dia angkat. Kan murah meriah itu. Nggak ada biayanya, katakanlah itu paling kalau ada yang punya kemampuan ngedit video, ya berarti nggak ada biaya. Tapi kalau mau bayar orang untuk ngedit videonya, ya boleh-boleh juga sih. Bayar ahli ya, orang yang biasa ngedit video, bisa juga. Tapi saya lihat teman-teman mungkin sudah menguasai lah ya untuk ngedit video ringan-ringan gitu. Saya kira udah. Kalau saya ini generasi X, ini sudah masih masuk kategori gagap teknologi juga. Meskipun tahu tapi nggak bisa mengoperasikan. Untuk ngedit video itu nggak bisa saya. Gitu. Tapi untuk sekedar mengoperasikan atau memahami secara teori tahu, tapi mengoperasikan tidak bisa. Nah, mudah-mudahan untuk generasi kalian itu sudah tidak asing ya untuk gadget, untuk
teknologi-teknologi media. Baik, ada lagi mungkin? Silakan kalau ada. Ya, saya coba nanya, ini rata-rata teman-teman kerja ya? Kerja. Iya Pak, kerja Pak. Ya, jadi kalau bekerja berarti kuliahnya setelah jam kerja ya, setelah jam kerja. Rata-rata jam berapa jam terakhir bekerjanya? Jam 4 ya? Jam 5, Pak. Jam Oh, 5. Jam 12 jam ya. Jam 5 masuk jam 5 masuk jam 7 atau jam 8. 8. Jam 8 masuknya Pak. Iya. Ya, saya dulu pernah kerja juga di perusahaan swasta di Jakarta. Masuk jam 8, pulangnya antara jam 4 sampai jam 5 itu. Ya, tapi di Jakarta itu yang ngeri ya. Ya, enggak tahu di antara kalian ada yang tinggal di Jakarta, enggak kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta zaman dulu tahun 2006 saya, 2006 sampai 2012. Ya, berat. Memang berat sekali kerja di Jakarta. Beratnya di waktunya ya. Berangkat harus subuh, pulang itu bisa nyampe itu malam, bisa sampai jam 8, jam 9 malam baru nyampe rumah. Karena tingkat kemacetan tinggi, transformasi yang begitu padat itu wah luar biasa. Lelahnya lelah di jalan, bukan lelah di pekerjaan. Itu pengalaman saya dulu. Nah, sekarang saya pindah ke Surabaya jadi dosen. Kalau dulu di perusahaan swasta. Nah, sekarang jadi dosen di Surabaya ya agak lebih longgar ya, karena tidak begitu padat. Tidak ada kemacetan. Itu yang sedikit lebih nyaman, tapi tentu saja gajinya nggak senyaman bekerja di kantor. Gajinya yang beda. Kalau nyamannya, kalau secara waktu sih nyaman jadi dosen, tapi gajinya aja yang nggak sama gitu. Di swasta gajinya betul-betul gaji profesional dalam pengertian swasta ya. Nah, kalau dosen ini, apalagi saya bukan dosen PNS, saya dosen kontrak. Jadi gajinya gaji kontrak. Itu di PEN posisi saya dosen luar biasa. Ya, di kontrak. Tapi asalnya saya dari UNER. Di kontrak UNER, diperbantukan juga ke PEN. Nah, tapi saya nyaman dengan kondisi sekarang dibanding di Jakarta. Memang gajinya tinggi di Jakarta, tapi tingkat kelelahan itu minta ampun, saya nggak siap. Luar biasa, lelah sekali. Gitu. Kalau di sini tidak, saya masih bisa berdiskusi, bisa ngumpul. Kalau istilah orang Surabaya itu cangkruan dengan dosen lain. Gitu. Dan saya suka nulis ya, nulis sastra juga. Jadi masih ada kesempatan saya nulis sastra, nulis puisi, cerita pendek. Itu ada kesempatan. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman, seniman, dengan sesama dosen. Oh, itu yang menyenangkan. Jadi human interest-nya masih kuat sekali gitu ya. Ya, tapi tipe orang beda-beda ya, tipikal orang beda-beda. Ya. Untuk teman-teman yang masih muda, saya kira tidak apa-apa bekerja dalam waktu yang sangat ketat di perusahaan itu perlu, karena itu melatih disiplin. Saya juga dulu punya disiplin yang ketat juga waktu bekerja di perusahaan itu. Apalagi kan presensinya pakai cap jempol ya, fingerprint itu kan, ketahuan betul itu, meskipun telat 1 menit itu langsung. Besoknya bulan depan udah langsung ditegur itu oleh bagian HRD. Apalagi telatnya berulang-ulang. Kalau sekali dua kayaknya asal nggak terlalu panjang aja, misalnya sampai telat 1 jam, nah itu aneh.
Kalau cuma beberapa menit aja nggak apa-apa. Dulu di perusahaan saya dulu itu perusahaan swasta nasional. Kalau kita tepat waktu dalam 1 bulan itu dapat reward. Nah, rewardnya itu dapat uang. Jadi dianggap diberi ongkos pengganti transport. Lumayan. Jadi kalau bekerja itu 5 hari ya, 5 hari kerja dalam 1 bulan 20 hari. Sabtu kan libur, Minggu libur. Jadi 5 hari kerja kali 4, 20 hari. 20 hari waktu itu rewardnya itu kalau kita tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu itu 20.000 dikasih uang transport. Nah 20.000 kalau dalam 1 bulan kali 20 kan lumayan besar. Gitu. Itu bentuk apresiasi dari perusahaan ya terhadap karyawan. Nah, tapi saya aja waktu itu sulit juga untuk sangat tepat waktu itu sulit, terutama berangkat ya, karena Jakarta ya. Pengalaman saya tinggal di Jakarta. Sudah berangkat pagi sekali, ada aja kemacetan di tengah jalan yang membuat kita terlambat nyampe. Itu mesti sesuatu yang nggak terduga kadang-kadang. Apalagi naik angkutan umum, waduh, nggak bisa kita bergantung pada angkutan umum. Nah, saya nggak tahu belakangan ini Jakarta udah rapi. Konon katanya sudah mulai bagus gitu ya, transportasinya. Kalau di zaman saya itu masih amburadul. Oke, sudah jam 8, 10 menit waktu kita sudah selesai. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Lutfi, mungkin ada yang mau diumumkan? Ya, oke Pak. Jadi yang di spreadsheet ini nanti teman-teman bisa diisi. Sudah saya cantumkan juga untuk kolom domisilinya, nanti bisa dicari domisili yang terdekat sama teman-teman yang lain. Gitu, Pak. Ya, sudah. Ya, baik. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Lutfi. Silakan teman-teman diisi kolomnya. Nanti kalau sudah terbentuk semua kelompok berdasarkan kesepakatan, nanti di-share lagi ke grup sudah dalam bentuk MS Word ya, nanti supaya anggota-anggota kelompok itu bisa ngecek sekaligus juga untuk data saya juga. Oke, ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini akan saya laporkan soal trouble-nya juga ke PENS, dan saya anggap semua hadir saja hari ini. Semua hadir karena memang situasi cyber tidak memungkinkan. Kita akhiri dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dari tempat masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat semuanya. Selamat beristirahat atau mengikuti kuliah berikutnya bagi yang kuliah lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya, sama-sama. Arigato, Pak. Terima kasih, Pak.